Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 44b sampai ayat 53. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tema kita untuk kita yaitu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi, Bapak Ibu kita memahami adalah menyaksikan, memberi suatu keterangan dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dan itulah menjadi suatu kebenaran yang akan disampaikan. Sehingga menjadi saksi Kristus artinya adalah menyaksikan tentang Kristus, Yesus Sang Mesias itu. Dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat. Dan itu haruslah diyakini, diimani, menjadi suatu kebenaran untuk disampaikan, untuk disaksikan. Kita hari ini mau merenungkan bagaimana maksud dari kitab Lukas kepada kita sebagai pembaca. Apa tujuannya? Apa yang menjadi perenungan bagi kita sebagai pembaca, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lalu mari kita lihat kitab Lukas menyaksikan, menuliskan saksi-saksi tentang Yesus, Sang Kristus itu. Oleh karena itulah yang menjadi tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, bahwa saat Yesus menampakkan diri pasca kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, setelah kematiannya di kayu salib, saat Yesus menampakkan diri sebelum Yesus naik ke surga. Saat itu, Yesus menugaskan kepada para murid. Mereka semua yang selama ini bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi saksi tentang Yesus Sang Mesias. Sehingga saat itu Yesus ingatkan kepada para murid bahwa Yesus Sang Mesias itu yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam kitab Mazmur, di mana isinya adalah Sang Mesias itu mengalami peristiwa penderitaan yang luar biasa dan juga mengalami suatu kematian di kayu salib oleh karena penyaliban itu.
Lalu kemudian pada hari yang ketiga, Sang Mesias itu bangkit. Dan rangkaian peristiwa ini yang telah dituliskan dalam kitab-kitab itu dan juga telah digenapi adalah tujuannya untuk penyelamatan umat manusia yang percaya. Oleh karena para murid sudah menyaksikan tentang Yesus Sang Mesias, maka Yesus mengendaki supaya para murid ini dalam kesaksian itu beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya. Di dalam nama Mesias itu, yaitu di dalam nama Yesus. Mengapa di dalam nama Yesus? Mengapa di dalam nama Mesias itu? Ada apa tentang namanya? Bahwa dalam nama Yesus, dalam nama Mesias itu ada kuasa yang menolong untuk seseorang itu menyadari dan bertobat atas kehidupannya yang berdosa. Dan hanya dalam namanya seseorang itu bisa memperoleh pengampunan dosa, bisa menerima pengampunan dosa. Oleh karena nama itulah manusia diampuni dosanya. Sehingga keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, Yesus janjikan kepada para murid, yaitu penolong, untuk menolong para murid menjadi saksi Kristus. Mengapa? Karena Yesus mengetahui bahwa menjadi saksi itu tidak mudah. Menjadi saksi itu sangat berat. Oleh karena tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh para saksi-saksi Kristus. Bahkan ancaman kehilangan nyawa itu juga bisa akan dihadapi. Oleh karena beratnya tantangan itu, maka Yesus menjanjikan penolong. Apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa, Yesus akan mengaruniakan itu, akan memberikan itu kepada para murid. Sehingga Yesus saat itu katakan, tunggulah setelah para murid menerima Roh Kudus itu, Sang Penolong itu, barulah mulai dari Yerusalem menyaksikan tentang Yesus Sang Mesias. Selanjutnya Yesus sebelum naik ke surga, dia memberkati para murid. Lalu kemudian naik ke surga. Di sini para murid pulang dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita. Mengapa demikian? Padahal ini kan suatu peristiwa perpisahan yang seharusnya mereka bersedih. Dan memang pada umumnya Bapak Ibu, yang namanya perpisahan itu kan sangat menyedihkan. Sehingga muncullah suatu pepatah, kenapa ada pertemuan kalaulah peristiwa perpisahan ini sungguh menyedihkan. Tetapi di sini dari peristiwa perpisahan itu Yesus naik ke surga, lalu para murid pulang ke Yerusalem, mereka pulang dengan sukacita. Oleh karena para murid memperoleh suatu pemahaman yang benar.
yaitu dalam kesadaran iman percaya mereka bahwa benarlah Yesus itu Sang Mesias. Bahwa yang menjadi sukacita, Yesus mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya di surga. Dan pernyataan Yesus yang akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, itu merupakan suatu semangat yang besar. Yang sebelumnya memang para murid adalah mengalami kegalauan. Tetapi saat ini para murid ketika itu begitu bersukacita oleh karena semangat yang luar biasa atas janji Yesus bahwa Yesus akan memperlengkapi mereka. Dan kesempatan untuk menjadi saksi tentang Yesus Sang Mesias itu. Sampailah kepada perenungan kita pada hari ini. Apa tujuan kitab Lukas dalam penulisannya ini tentang firman Tuhan? Kitab Lukas adalah menyaksikan bagaimana para saksi-saksi yang telah mendengar dan melihat peristiwa itu, dalam penggenapan itu Yesus adalah benar-benar Sang Mesias. Dan kitab Lukas di sini menyaksikan itu sehingga dengan tujuan kita para pendengar, kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bertujuan supaya kita juga menjadi saksi Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan keyakinan iman percaya kita, apa yang telah tertulis dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, dan yang sudah digenapi itu, Yesus yang sudah menderita, Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, Yesus juga menghendaki supaya kita, hidup kita menjadi saksi-saksinya. Bagaimana kita memperlihatkan tentang kebenaran Yesus Sang Mesias melalui kehidupan ini, yaitu kehidupan kita memperlihatkan nilai-nilai Kristus. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini juga meneguhkan hati kita, pikiran kita, untuk tidak menjadi takut. Oleh karena Roh Allah itu kan sudah kita terima. Apa yang telah dijanjikan oleh Bapa, dan itu sudah kita terima. Dan Roh Allah itulah yang membuat kita menjadi tidak ragu. Sama dengan para murid ketika itu. Para murid menjadi yakin, menjadi percaya. Dan bahkan mereka tidak ragu, tidak takut. Bahkan mereka menjadi sukacita setelah Yesus naik ke surga. Demikian jugalah kiranya kita saat ini. Oleh Roh Allah itu kita menjadi percaya, kita menjadi yakin bahwa Roh itu yang akan menguatkan kita dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan. Dan Roh Allah itulah yang menolong kita dalam setiap kesulitan, bahkan memampukan kita di setiap kehidupan, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi saksi-saksi yang hidup bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Sang Juru Selamat orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa benar Yesus adalah Mesias. Kiranya kami yang sudah diselamatkan dengan iman percaya kami oleh Roh Allah, itulah yang menguatkan kami dan menolong kami, memampukan kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga dimanapun kita berada. Amin.